Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada chapter 9 atau video ke-9. Kita masih membahas soal-soal pada induksi magnet. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada induksi magnet. Kita lihat pada soal yang pertama. Dua buah partikel masanya M1 dibanding M2 sama dengan 2 dibanding 1. Muatannya Q1 dibanding dengan Q2, 2 banding 1. Kedua partikel bergerak melingkar dalam bidang yang tegak lurus medan magnet homogen. Bila besar momentum kedua partikel sama, maka perbandingan jari-jari orbit partikel R1 dibanding R2 adalah, inilah perbandingan yang disediakan. Kita teliti bersama-sama, kita bahas bersama-sama persamaan apa saja yang harus dimiliki pada soal yang pertama. Kita lihat bahwa M1 dibanding M2 sama dengan 2 dibanding 1. Q1 dibanding dengan Q2 juga 2 dibanding 1. Momentum 1 dengan momentum 2 sama dengan P, karena sama. Maka R1 dibanding R2 sama dengan berapa? Maka dengan demikian, gaya Lorentz sebanding dengan gaya sentripetalnya. Maka dengan demikian, MV kuadrat dibagi dengan R sama dengan QVB. Jadi ini namanya sebanding, gaya Lorentz sebanding dengan gaya sentripetalnya. Maka dengan demikian, momentum itu sama dengan M dikalikan V atau sebanding dengan kecepatannya. Maka dengan demikian, kita ambil salah satu V-nya sehingga MV dibagi dengan R itu sama dengan QB. Maka R-nya sama dengan M kali V dibagi dengan QB. Kalau kita ingin menggunakan momentum, maka P dibanding dengan R itu sama dengan Q dikalikan dengan B. Jadi momentum pada partikel berbanding lurus dengan muatan dan kuat medan magnetnya. Maka dengan demikian, ini sudah ada perbandingan sehingga P1 sama dengan P2 sama dengan P. Maka V1 sama dengan V2 sama dengan V. Kan itu, Kemudian B1 sama dengan B2 sama dengan B. Maka dari persamaan ini, V-nya sama, B-nya juga sama. Maka dengan demikian, R sebanding dengan M dan terbalik dengan Q-nya. Sesuai dengan soal pada perbandingan yang dimiliki. Maka dengan demikian, R1 sebanding dengan M1 dibagi dengan Q1. Kemudian, R2 sama dengan M2 dibanding dengan Q2. Maka dengan demikian, R1 dibanding R2 sama dengan M1 dibanding dengan Q1 dibagi dengan Q1 dibandingkan dengan M2 dibagi dengan Q2. M1 adalah 2, M2 adalah 1. Pada Q1 juga 2, pada Q2 sama dengan 1. Maka dengan demikian, 2 dibagi 1 dibanding 1 dibagi 1. Maka ketemunya R1 dibanding R2 itu sama dengan 2 dibanding 1. Jadi inilah yang kita inginkan. Proses dari awal bahwa R sama dengan M, V dibagi dengan QB. Karena P1, P2 sama, V1, V2 sama, B1, B2 juga sama, maka inilah bahwa R sebanding dengan M terbalik dengan Q-nya. Inilah
persamaan yang ditimbulkan sehingga menemukan perbandingan 2:1. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat pada soal nomor 2. Elektron bergerak dengan lintasan lurus dalam medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus. Jika laju elektron 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon dan medan listriknya 9 kali 10 pangkat 2 Newton per meter, maka besar medan magnetnya berapa mili Tesla. Inilah pilihan yang disediakan sebagai nilai koefisien yang ditentukan. Kita lihat, V-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon, E-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. Berapakah B-nya dalam mili Tesla? Persamaan perbandingannya adalah E sama dengan V dikalikan dengan B. Maka B-nya itu sama dengan E dibagi dengan V. Maka B-nya akan menghasilkan lebih kecil daripada kuat medan listriknya. Induksi magnet lebih kecil daripada kuat medan listriknya. Maka dengan demikian 9 kali 10 pangkat 2 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 4. Maka dengan demikian kalau dibuat 0,45 maka harus menjadi 10 pangkat negatif 3. Ini kan 4,5 kali 10 pangkat negatif 2. Maka 0,45 kali 10 pangkat negatif 3. Maka dengan demikian negatif 3 adalah mili, maka 0,45 mili Tesla. Begini caranya kita melakukan persamaan pada kuat medan listrik yang berhubungan dengan induksi magnetnya. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 3. Partikel bermuatan Q bergerak dengan kelajuan tetap. Memasuki bidang. Memasuki bidang medan magnet dan medan listrik secara tegak lurus. Berarti E tegak lurus B. Apabila besar induksi magnet 0,2 Tesla, kuat medan listriknya 4 kali 10 pangkat 5 volt per meter, maka kelajuan partikel adalah berapa meter per sekon. Ini bilangan eksponensial yang disediakan. Berapakah V-nya? Maka dengan demikian E-nya adalah 4 kali 10 pangkat 5 volt per meter, B-nya 0,2 Tesla, berapa V-nya? Maka V sama dengan E dibagi dengan B. V-nya sama dengan E dibagi dengan B. Maka B-nya akan menghasilkan lebih kecil daripada kuat medan listriknya. Maka dengan demikian V sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 dibagi 0,2, maka menjadi 2 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Jadi ini 4 dibagi 2, 0,1 naik menjadi 10 pangkat 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Itu yang diinginkan pada soal nomor 2 dengan nomor 3. Hanya yang dicari berbeda, tetapi persamaannya masih sama. Kita lihat pada soal nomor 4. Pada soal nomor 4, sebuah proton bergerak ke arah sumbu Z positif. Berarti kalau diambil adalah menuju kita. Setelah dipercepat melalui beda potensial V. Proton itu kemudian melalui sebuah daerah medan listrik ke arah sumbu X positif. Kemudian medan magnetnya ke arah sumbu Y ke atas berarti. Maka dengan demikian ternyata arah gerak proton tidak berpengaruh. Artinya sama seperti pada memasuki medan listrik. Percobaan itu diulang tetapi dengan mengganti dengan elektron. Maka elektron akan terbelokkan ke arah sumbu X negatif, kemudian sumbu X positif, kemudian sumbu Y positif,
ya, kemudian sumbu Y negatif, atau yang terakhir adalah tidak terpengaruh arah geraknya. Kita bahas bersama-sama. Proton ya pada sumbu Z ya. Maka dengan demikian kecepatan V pada Q sejajar dengan kuat medan listriknya atau E-nya, maka membentuk lintasan lurus. Jadi pada kuat medan listrik, muatan itu kecepatannya searah jadinya ya, searah dengan kuat medan listriknya. Maka kita buat seperti ini walaupun memasuki medan magnet. Itu yang diinginkan pada soal ini. Kita ulangi. Ini searah dengan kecepatannya. Maka supaya tetap sama seperti ini masuk pada medan magnetnya, maka bagaimana syaratnya, kan itu. Sekarang kita lihat, bila masuk medan magnet maka lintasannya tidak lurus. Persamaan gaya Lorentz-nya adalah QVB sin theta. Maka supaya tetap sama menggunakan faktor dari kecepatannya sejajar, maka yang kita ambil sin tetanya ya. Tetanya supaya gayanya sama dengan 0. Supaya gayanya sama dengan 0, sin theta yang berlaku adalah 0 derajat dengan 180 derajat ya. Maka dengan demikian kalau dimasukkan ke sini si 00, maka F-nya 0. Maka syarat ini dipakai supaya E tetap sama dengan V-nya ya, searah. Maka dengan demikian V akan tegak lurus B jadinya ya. Maka V-nya akan sama dengan E sejajar ya. Maka dengan demikian dengan menggunakan aturan tangan kiri ya, maka elektron akan mendekati pengamatnya pada sumbu Z ya. Aturan tangan kiri ya. B-nya menuju ke sumbu Y negatif ya. Maka artinya dibelokkan ya menuju ya pada Y negatif. Paham yang diambil kalimat ini? Supaya F-nya 0 maka akan menjadi sejajar sehingga V tetap tegak lurus B, tetapi V akan searah dengan E-nya. Supaya demikian, maka ya B membelokkan elektron menuju ke negatif Y ya. Maka dengan demikian arahnya adalah ke bawah, sehingga jawabannya adalah yang D. Itu yang diinginkan pada soal nomor 4. Kita harus hati-hati karena apa? Proton itu akan searah ya, tetapi pada gaya Lorentz akan menuju ke sumbu Y ya. Jadi itulah yang kita inginkan. Kita lihat pada soal nomor 5 ya. Spektrometer ya. Spektrometer massa digunakan untuk memisahkan dua jenis ion bermuatan sama, Q1 dan Q2, tetapi dengan massa berbeda. M1 tidak sama dengan M2. Setelah dipercepat dengan beda potensial V, ion-ion tadi bergerak memasuki medan daerah bermedan magnet B secara tegak lurus, sehingga mereka mengikuti lintasan gerak berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Ya, maka anggaplah bahwa pada saat memasuki daerah bermedan magnet B, kecepatan kedua massa adalah V atau sama dengan V, serta jari-jari lintasan keduanya disebut dengan R1 dan R2 ya. Maka bila M2 sama dengan 4 M1, V2 sama dengan 0,5 V1, maka akan berlaku ya. Inilah persamaan yang diambil berdasarkan hubungan antara R1 dengan R2 ya. Mana yang sesuai dari A sampai E, kita bahas satu persatu ya. Q1 sama dengan Q2 ya. Tetapi M1 tidak sama dengan M2. Maka M2 sama dengan 4 M1 ya. V2 sama dengan 0,5 V1. Maka R1 sama dengan berapa R2? Dengan syarat bahwa B1 sama dengan B2 sama dengan B. Kita lihat proses persamaannya mesti ada gaya sentripetal karena berbentuk lingkaran. Maka
MV kuadrat kan itu dibagi dengan R sama dengan QVB ya. Maka ini diambil satu, ini diambil satu, masih ada V, maka MV dibagi dengan R itu sama dengan QB ya. B-nya adalah sama kan itu. Maka persamaannya menjadi R sebanding dengan massa dan kecepatannya. B-nya sama. Maka dengan demikian R1 sebanding dengan M1 dikalikan V1. R2 sebanding dengan M2 dikalikan V2. Baru ini kita bandingkan satu per satu. Ya. Maka R1 dibanding dengan R2 sama dengan M1 V1 dibagi dengan M2 V2. Kan itu. Ya, bisa ya seperti itu ya. Dari persamaan ini B-nya sama, maka yang tidak sama M dan V ya. Ini M dan V. Maka dengan demikian inilah persamaannya sehingga kita mengambil perbandingan M1 V1 dibagi M2 dengan V2. M2 4 M1, V2 0,5 V1. Maka M1 dengan V1 tetap, tetapi M2-nya menjadi 4 M1, V2-nya menjadi 0,5 V1 ya. Maka dengan demikian ya, 4 dikalikan 0,5 adalah 2, setengahnya ya. Maka ya 0,5 M1 V1 dibagi M1 V1 adalah 1, tinggal 0,5. Maka dengan demikian R1-nya ya akan sebanding dengan 0,5 dikalikan dengan R2 ya. Jadi soal ini tidak sulit apabila kita mengetahui bahwa gaya sentripetal berbanding lurus dengan gaya Lorentz-nya. Mana yang sama B-nya kan itu. Mana yang sama Q-nya. Maka yang ada M2 atau M-nya dengan V-nya yang berbeda. Itulah yang kita inginkan sehingga jawabannya adalah yang B ya. Jadi beginilah caranya kita mengambil bahwa induksi magnet itu bisa bergabung dengan kuat medan listrik, umpamanya demikian kan tadi sudah pada soal nomor 4 ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere dari arah timur ke barat. Artinya ya, arusnya menuju kita. Besar dan arah induksi magnet di titik P ya, di bawah kawat yang berjarak 10 cm. Ini arahnya yang diinginkan. Mana yang betul arahnya, mana besarannya yang diambil sesuai dengan permintaan di dalam soal. Maka dengan demikian ya, maka I-nya 10 ampere, A-nya 10 cm, berapa B-nya? Mu 0-nya sama dengan 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Ya. Maka dengan demikian B sama dengan mu 0 I dibagi 2pi dikalikan dengan A, maka 4pi kali 10 pangkat negatif 7 ya. Dikalikan 10 dibagi 2pi dikalikan 0,1. Ini 100. Maka menjadi 10 pangkat negatif 5. Maka tinggal 2 dari 4pi dibagi dengan 2pi, maka ketemunya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan Tesla. Jawaban yang ada di sini, yang ada 2 cuma 1, yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 5 ke selatan. Seharusnya ini jawabannya. Kita lihat prosesnya. Nah, ini namanya dari mana? Dari timur ke barat. Kita ulangi ya. Nah, ini adalah dari timur ke barat. Maka ini menuju kita, maka B-nya menuju ke selatan ya. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 6. Jawabannya adalah B. Kita lihat pada soal nomor 7. Sebuah kawat pengantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 8 cm dan terdiri atas 20 lilitan yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere ya.
Besar induksi magnet di pusat lingkaran, ya. Berapa Tesla? Ini adalah pilihan jawaban yang tersedia. Kita bahas bersama-sama, ya. Maka dengan demikian, I-nya 2 ampere, R-nya 8 cm, N-nya 20 lilitan. Berapakah B-nya? Maka dengan demikian, B sama dengan mu 0 I dibagi 2R. Karena ada lilitan, maka mu 0 Ni dibagi 2R. Sehingga 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 20, N-nya dikalikan I-nya 10 dibagi 2, kemudian dikalikan dengan 0,08. Kan itu. Ya. Maka dengan demikian, ya, 2 dibagi 2, 1. Ya. Ini menjadi 10 pangkat negatif 5. Karena ini apa? 100. Ini naik menjadi 10 pangkat 2. Maka menjadi 10 pangkat 3. Ya. Maka dengan demikian ini adalah ketemunya setengah tadi ya. 4 dibagi 8. Maka ketemunya adalah setengah. Ya. Setengah pi kali 10 pangkat negatif 3. Kan itu. Paham dari perhitungan ini ya? Begitu caranya menghitung. 2 bagi 2, 1. Ini 100 menjadi berapa? Kalau ini naik pangkatnya menjadi positif, maka 10 pangkat 4 menjadi 10 pangkat 3. Ya. 4 dibagi 8 setengah, maka ketemunya adalah ya 5pi kali 10 pangkat negatif 4 dalam satuan Tesla. 0,5. 5 pangkat negatif 1. 10 pangkat negatif 1. Maka menjadi 10 pangkat negatif 4. Dalam satuan Tesla. Hati-hati menghitung bilangan pangkat. Ya. Maka yang dikalikan ditambah, yang bagi dikurangi, yang dikuadratkan dikalikan pangkatnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi dari soal nomor 1 sampai soal nomor 7, kita sudah banyak menemukan beberapa kesimpulan-kesimpulan penting. Ya, sehingga kita dapat menyelesaikan soal-soal induksi magnet dengan baik. Ya, selalu semangat belajar. Itu semboyan kita karena fisika itu asik dan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.